AC-nya belum nyala. Udah, cukup. Aduh. Selamat datang di channel Yokosuki Cirebon. Saya doakan sehat selalu. Dukung terus channel kami dengan like, share, komen, dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Di video kali ini kami membahas tentang bunyi di unit expander ya, terutama pada saat starter pagi hari. Kami telah melakukan perbaikan di sisi dinamo alternator, yaitu dengan melakukan penggantian lahar alternator. Tapi keluhan masih tetap ada, sehingga kami melakukan diagnosa ulang dan ditemukan kerusakan di bagian unit water pump ya, yang sudah oblak. Kemudian kami melakukan penggantian. Untuk pembongkaran sendiri, posisi water pump itu ada di bagian bawah engine ya, di bagian bawah mesin. Posisinya tepat di bawah dinamo alternator, sehingga kita harus melakukan pembongkaran alternator terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan melakukan pembongkaran water pump. Ini adalah posisi unit water pump. Kita lakukan pelepasan baut satu persatu secara berurutan. Kemudian kita bisa melepas water pump dengan sedikit dicongkel ya, atau diketok untuk water pumpnya setelah baut-baut terlepas. Ini kondisinya seperti ini. Oh, ini lebih berat kalau yang baru. Water pump yang kondisi rusak dan kondisi baru ini terlihat jelas berbeda. Untuk yang water pump lama itu sudah ada indikasi oblak ya di asnya. Ini kemungkinan dari bearing di water pumpnya sudah oblak, tetapi kita tetap harus melakukan penggantian secara utuh ya, satu unit utuh, tidak bisa melakukan pembongkaran bearing atau laharnya saja. Kemudian posisi pemasangan ini juga kita harus melakukan pembersihan ya. Untuk posisinya dibersihkan semua. Untuk posisi water pumpnya, kemudian nanti untuk water pump itu kita sebelum pemasangan kita memberikan lapisan silikon sealant ya. Ini untuk menghindari kebocoran air radiator, karena memang di water pump itu terdapat air yang bertekanan tinggi ya, apalagi ketika dia suhu temperatur tinggi, sehingga untuk kerapatan bodi water pump ini harus maksimal ya. Kita tambahkan lapisan karet silikon. Kemudian untuk pemasangan juga untuk di mesin itu harus dilakukan secara hati-hati, harus betul-betul presisi untuk menghindari rembesan atau kebocoran yang dapat membahayakan kondisi mesin ya, bisa overheat. Setelah itu kita melakukan pemasangan puli water pump. Ini untuk menghubungkan water pump dengan V-bed atau fan belt penghubung ya, yang terhubung ke mesin. Terdapat 4 baut yang terhubung ke puli water pump. Setelah itu kita lakukan pemasangan dinamo alternator ya, di posisinya seperti semula. Kita pasang untuk dinamo alternatornya. Kemudian kita kencangkan braket-braketnya untuk untuk dinamo pengisiannya ya, dinamo alternator. Setelah itu kita lakukan pemasangan fan belt ya. Kita kencangkan dengan kekencangan yang sesuai standar ya, untuk menghindari bunyi atau
terlalu keras yang dapat merusak bearing atau lahar ya. Setelah itu kita lakukan pengisian air radiator, karena memang ketika kita melakukan pembongkaran water pump itu semua air radiator di mesin maupun di radiator itu akan terkuras ya, sehingga ketika sudah selesai melakukan perbaikan kita isi kembali. Kemudian kita pasang minus baterai ya. Ini kita lepas karena memang tadi untuk proses pembongkaran dinamo alternator kita wajib melepaskan minus baterai untuk keamanan pembongkaran. Setelah itu kita lakukan pengisian kembali untuk air radiator sampai dengan terisi penuh ya, untuk menghindari kekurangan air radiator. Kita pastikan pengisian sampai dengan terisi penuh ya. Kemudian kita bisa menghidupkan mesin. Kita tambahkan terus sampai dengan gelembung-gelembung di radiator hilang sempurna. Demikian video dari kami untuk pembongkaran alternator dan water pump. Semoga bermanfaat. Terima kasih.